Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permata Sukmana Putri dari Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam memenuhi tugas praktek ibadah saya akan membahas zakat. Yang pertama ada pembahasan tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian zakat menurut bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zarah, yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Siapa golongan yang berhak menerimanya itu ada di pembahasan nanti. Sekarang memasuki pembahasan macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu jenis zakat yang wajib dibayarkan umat muslim ketika bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri datang. Zakat ini sebesar atau setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok per jiwa. Namun, beras atau makanan itu dapat diganti dengan uang senilai beras atau makanan pokok tersebut dan diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat. Selain untuk dirinya sendiri, seseorang juga wajib membayarkan zakat fitrah untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya, termasuk anak-anak maupun orang tua. Terus yang kedua ada zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat penghasilan yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Zakat mal dapat dihitung dengan rumus 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Masing-masing jenis harta memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Untuk hewan ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau memiliki nisab 30 ekor. Artinya, semua orang yang memiliki 3 jenis atau salah satu dari hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih wajib membayarkan zakat. Sementara untuk kambing dan domba memiliki nisab 40 ekor dan unta 5 ekor. Untuk harta emas, jika sudah mencapai 20 dinar atau setara dengan 85 gram dan 200 dirham perak atau setara dengan 672 gram perak dalam setahun, dikenakan wajib zakat sebanyak 2,5% dari total harta yang dimilikinya. Terus untuk pembahasan selanjutnya ada siapa sih yang berhak menerima zakat? Yang pertama ada fakir. Fakir adalah golongan orang yang tidak memiliki harta sehingga berhak menerima zakat. Selanjutnya ada miskin. Golongan orang miskin juga berhak menerima zakat untuk membantu menyejahterakan kondisi perekonomiannya. Terus yang ketiga ada budak. Budak atau rikob, mereka juga berhak menerima zakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Lalu yang keempat ada orang yang terlilit hutang atau gorim. Golongan ini masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu gorim akibat memenuhi kebutuhan pribadi dan gorim untuk kepentingan masyarakat. Orang-orang yang terlilit hutang berhak menerima zakat dengan harapan zakat yang diterimanya bisa meringankan beban perekonomian. Terus yang kelima ada mu'alaf. Mu'alaf juga berhak menerima zakat, bukan karena alasan perekonomian atau kesejahteraan hidup,
Memberikan zakat pada mu'alaf ditujukan untuk mempererat tali silaturahmi. Terus yang keenam ada fisabilillah. Di masa kini, orang-orang yang termasuk dalam fisabilillah lebih banyak kategorinya, yaitu para pemuka agama, penyiar agama di daerah terpencil, serta orang-orang yang membangun masjid juga termasuk dalam fisabilillah dan berhak menerima zakat. Terus yang ketujuh ada musafir atau ibnu sabil. Kini istilah ibnu sabil merujuk pada musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh lebih dari 3 hari, termasuk para perantau. Terus yang terakhir ada amil zakat. Amil zakat ini adalah orang yang mengurus penyaluran zakat atau pembayaran zakat, dan ia berhak menerima zakat. Terus pembahasan selanjutnya ada siapa orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama ada Bani Hashim. Bani Hashim adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerabatnya. Yang kedua ada orang kaya. Orang kaya itu jelas diharamkan untuk menerima zakat. Yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki harta yang cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam bersama keluarganya. Yang ketiga ada orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup. Yang keempat ada orang yang dinafkahinya. Yang wajib dinafkahi oleh seorang terkait dengan pembahasan zakat ini meliputi kerabat yang dinafkahinya, terus istri. Terus yang selanjutnya ada orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya. Orang yang telah tercukupi nafkahnya oleh pihak yang bertanggung jawab menafkahinya tidak berhak diberi zakat untuk memenuhi kebutuhannya, sebab kebutuhannya telah tercukupi. Terus yang berikutnya ada budak. Zakat tidak boleh diberikan kepada seorang budak untuk memenuhi kebutuhannya, sebab nafkah seorang budak merupakan tanggung jawab tuan atau pemiliknya. Berbeda halnya jika seorang budak diberi zakat sebagai amil zakat dengan izin tuannya. Hal ini boleh sebagaimana bolehnya menyewa tenaga seorang budak untuk suatu pekerjaan dengan izin tuannya. Terus yang berikutnya ada orang kafir. Orang kafir tidak boleh diberi zakat. Ibnu Munzir menukilkan ijma' atau kesepakatan ulama tentang hal ini. Ibnu Qudamah mengatakan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Wallahu a'lam. Terus pembahasan selanjutnya ada hikmah dari zakat. Hikmah dari zakat ini yang pertama ada mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, karena dalam adanya zakat ini tidak ada kecemburuan sosial bagi si miskin. Si miskin bisa merasakan atau diberi zakat oleh si kaya. Lalu yang kedua ada membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita, karena harta itu adalah titipan guys, jadi kita harus membaginya gitu. Yang ketiga, zakat sendiri bisa mengkikis akhlak yang buruk. Terus yang keempat, zakat adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jika kita diberi rezeki oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Cara bersyukurnya salah satunya dengan zakat, atau bisa juga sedekah. Terus yang kelima, ada hikmahnya, ada zakat yang dikumpulkan bisa dijadikan dana pengembangan potensi umat. Terus yang terakhir, bisa memberikan dukungan moral dan material kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.